up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Ketua FKSMM, Bapak Ustadz Muhammad Hendro SPDI, beserta dengan segenap pengurus FKSMM yang berhadir. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, beserta dengan segenap pengurus BKM yang berhadir. Kemudian yang terhormat Bapak Penasehat Satgas FKSMM, Bapak Arif Sa Pohan SESH, yang juga hari ini berhadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para jemaah yang alhamdulillah berhadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada subuh hari ini, tepatnya pada hari yang ke-8 di bulan Zulqaidah 1444 Hijriah, kita masih dipertemukan dalam forum komunikasi silaturahmi masjid dan musalla hari ini, Bapak Ibu. Kalau saya lihat FKSMM ini merupakan satu wadah pemersatu umat. Kenapa FKSMM ini merupakan wadah pemersatu umat? Karena dalam FKSMM ini bagaimana kita untuk menyatukan niat. Apa niat kita? Niat kita adalah bagaimana menghidupkan syiar, bagaimana menegakkan syiar. Kenapa enggak maghrib dibuat? Kenapa enggak isya dibuat? Tapi kenapa subuh dibuat? Karena memang kata Nabi yang paling berat dalam melaksanakan sholat berjamaah itu subuh. Kalau maghrib berjamaah rasanya wajar, Pak. Kita setelah selesai mandi segala macam tinggal sholat maghrib. Tapi kalau sholat subuh ini memang cukup berat. Mau jam berapapun kita tadi malam tidur, mau jam berapapun kita tadi malam pulang, tapi kalau yang namanya sudah terpanggil kita untuk menegakkan ibadah sholat subuh itu, tergugah hati kita seperti subuh hari ini. Nah, oleh karenanya mari sama-sama kita besarkan FKSMM ini, Bapak Ibu. Kita gaungkan FKSMM ini, kita naikkan rating FKSMM ini supaya apa? Inilah menjadi wadah pemersatu umat. Sehingga pantas saja kalau kita saksikan akhir-akhir ini banyak kita telah melupakan bagaimana fitrah dan kodrat kita selaku manusia. Bahkan kalau kita lihat pada tanggal 17 Ramadan itu kan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq itu kan jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sepakat para ulama itu mengatakan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Alaq. Dalam ayat tersebut kan kita dituntut oleh Allah untuk membaca, untuk belajar. Jadi memang wadah FKSMM ini adalah wadah kita untuk belajar. Mungkin membaca kita sudah tidak sempat, tapi dengan hadirnya FKSMM ke tengah-tengah masyarakat, inilah wadah kita untuk belajar. Memangnya wajib belajar itu, Ustaz? Wajib.
Talabul ilmi fariidatun ala kullin muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Karena sekarang ini kalau ilmu itu nggak kuat, iman itu nggak kuat, ada aja yang nyeleneh, Pak. Kemarin kan ada yang nyeleneh tuh, yang sholatnya itu kan laki-laki dengan perempuan bisa gabung, itu kan agak nyeleneh kalau kita lihat. Tapi kenapa kita tidak berani ngomong? Omongkan saja. Orang memang sepakatnya para ulama itu. Kalau ulama dunia itu kan sepakat mazhab itu 4-nya. Yang pertama mazhab Maliki, yang kedua mazhab Hambali, yang ketiga mazhab Hanafi, yang keempat mazhab Asy-Syafi'i. Kan 4 yang memang diakui. Ini adalah satu mazhab lagi. Saya heran nengok mazhab yang model begini. Akhirnya Pak, yang punya nama juga jelek. Ada yang mengatakan saya mazhab Soekarno, Pak. La ilaha illallah. Yang punya nama jelek. Bahkan Bung Karno itu kalau kita lihat bagaimana kecintaan beliau terhadap Islam ini. Tapi kan jelek nama beliau akhirnya dikarenakan manusia-manusia yang model seperti ini. Bentar lagi saya suka sama Ustadz Hendro, saya buat mazhab Suhendro. Kan repot kalau udah model seperti ini. Inilah gunanya kita belajar Bapak Ibu, gunanya kita mengaji ini. Sampai kapanpun kalau laki-laki itu tetap jadi imam, boleh perempuan itu jadi imam dia kalau tidak ada lagi laki-laki yang layak. Rupanya kalau kita lihat di Kecamatan Sunggal ini nggak ada laki-laki yang layak jadi imam rupanya. Masih banyak. Artinya apa? Belum boleh dia Bu yang model-model seperti itu. Akhirnya udah nafsu yang berbicara. Nanti akan kita buat lagi khotibnya perempuan. La haula wala quwata illa billah. Ujung-ujungnya innalillahi. Khotibnya kita buat nanti perempuan. Memang nggak ada lagi rupanya laki-laki yang layak. Bahkan salam-salam yang diucapkan itu pun salamnya Yahudinya itu Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Adyan itu, Yahudi itu jangankan salam, syahadat pun dia punya. Karena kalau kita pahami sebenarnya bukan mereka tidak meyakini kenabian Muhammad ini, gengsi yang cukup tinggi. Karena mereka mengklaim mengatakan kalau yang namanya rata-rata para nabi itu dari Yerusalem, Palestina. Memang iya kan? Palestina adalah kota para nabi, negara para nabi, negeri para nabi. Iya. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan kalau dengan izin Allah, dengan kehendak nabi itu dilahirkan di Mekah. Kalau kita rujuk dalam sejarah cukup jelas, umur 9 tahun Nabi Muhammad itu dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Kalau orang jalan turi birang dibawa pakliknya Pak, Abu Thalib, untuk melakukan perdagangan sampai ke apa? Sampai ke apa kalau kita pahami? Sampai ke Sam, Syria. Bukan tanggung itu, lintas benua antara Mekah dengan Syria. Pak Simen tahu Syria di mana? Pokoknya Syria ada Pak. Iya. Bayangkan saja dari Mekah sampai Syria Bapak Ibu. Umur 9 tahun dibawa Nabi Muhammad. Bahkan sewaktu dalam perjalanan dalam kitab Nurul Yakin itu diceritakan itu awan mengikuti kafilah mereka ini. Yang melihat siapa? Seorang pendeta bernama Bahiro, pendeta Yahudi. Dilihat awan Pak. Sampai kafilah tadi berhenti, didatangi oleh Bahiro tadi. Siapa yang dilindungi oleh awan ini sebenarnya? Rupanya sampai Bahiro ke rombongan kafilah tadi, dilihat oleh Bahiro siapa yang dilindungi awan ini. Rupanya bayangkan anak umur 9 tahun yang sedang duduk di belakang, yang perawakannya cukup luar biasa, dilihat oleh Bahiro, rupanya di pundaknya Muhammad ada tanda-tanda kenabian dalam kitab mereka. Kata Bahiro ngomong kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, jaga ponakan kamu dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti orang lain tahu ini ponakanmu akan dihabisi." Kenapa? Begitulah gengsi kekuasaan tadi, bencinya kepada Muhammad. Nah, ada tanda-tanda memang Pak. Bahiro menceritakan itu. Makanya mereka itu bukan tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad, tapi apa? Wah, enggak lah. Masa Nabi pula dari sana? Ya Nabi dari sini. Dan mereka juga punya syahadat, kita punya syahadat, mereka juga punya syahadat. Apa rupanya syahadat mereka? Sema ya Israel, Yahweh Eloh Eloh, Yahweh Ehod. Itu syahadat mereka. Awa Ahad, mereka Ehod. Kalau orang jalan turi birang kan ngesot Pak. Nah ini artinya apa kalau kita pahami? Kita ini Islam murni. Udah diturunkan bagaimana para ulama-ulama kita itu mengajarkan kepada kita. Itulah yang kita ikuti.
Bagaimana mazhab yang 4 itu diakui oleh dunia, itulah yang diikuti. Kalau kita kan mayoritas kita pakaikan Asy-Syafi'i katanya, dah, Pak. Kalau di Mekah sana kita dipakai yang namanya mazhab Maliki. Artinya apa? Inilah yang diakui oleh ulama-ulama dunia itu. Bahkan sekarang mayoritas umat Islam dunia ini 4 mazhab ini yang diikuti. Makanya kita kalau dengar-dengar begini ini agak sedikit alergi begitu. Tapi banyak juga yang ikut. Saya pun heran juga. Makanya ada seorang ulama mengatakan kita ini terkadang bagaimana? Macam daun kelapa kering, diikat susah, dibakar mudah. Dan juga kita ini susah untuk dikumpulkan. Artinya apa? Mudah kagum dan cepat heran. Itulah penyakit kita ini, Pak. Nggak mau belajar tabayun dulu. Coba tabayun dulu. Benar enggak ini pengajian kalau model seperti itu? Masa pula salamnya model begitu? Salam kita tuh kan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Kalau salam kepada orang yang telah tiada, kita melintasi kuburan, assalamualaikum ya ahlil kubur. Habis. Tidak ditambah, tidak dikurang lagi. Tapi mungkin ada juga yang ditambah, saking kan hebat ilmunya mungkin. Saya tidak tahu dasarnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridah wal inayah. Taqabbalallahu minkum. Kok enggak sekalian Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, artinya apa kalau kita pahami? Nih, Bu. Kita nih gunanya belajar menuntut ilmu itu. Kenapa? Wajib hukumnya belajar itu. Jadi dengan adanya wadah FKSMM ini, yuk sama-sama. Makanya kalau untuk menunjang bagaimana belajar, bagaimana giatnya syiar itu, kita nggak bisa sendiri dah, Pak. Nabi aja berjuang ada 5 dasar. Yang pertama, Nabi punya siapa? Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar? Orang kaya, dermawan, tempat Nabi minta nasihat. Tempat Nabi tukar pikiran. Pertanyaannya, Nabi kan langsung dengan Allah. Kenapa masih tukar pikiran dengan Abu Bakar Siddiq? Itulah perlunya kita kalau dalam berjuang itu nggak bisa sendiri. Tukar pikiran dengan Abu Bakar Siddiq. Saya sampai hari ini kalau sama orang tua, Pak, masih saya tanya pendapatnya. Walaupun kita terkadang bagaimana, Pak, Bapak kan ketua BKM, iya. Tapi kalau orang tua tuh selaku penasehat masih saya tanya, Pak, gimana kira-kira menurut Bapak? Kenapa? Apapun ceritanya orang tua itu, Pak, walaupun mungkin ilmunya cetek, ilmunya rendah, tapi pengalamannya mungkin dapat mengalahkan kita. Itu orang tua. Ini orang tua dah, Bu. Satu. Yang kedua, Nabi itu berjuang punya siapa? Nabi berjuang punya Umar. Umar itu siapa? Jenderal, orang yang tegas, orang yang berani. Makanya kita juga bagaimana harus punya yang sosok-sosok Umar begini, orang yang tegas, orang yang berani dah, Pak. Jadi kalau yang namanya sosok Umar itu ada dalam diri kita, tegas, berani, insya Allah mudah-mudahan syiar hidup. Tegas, berani. 2, Umar itu kan terkenal memang berani. Bahkan sewaktu Umar itu masih jahiliyah, beliaulah yang pertama akan membunuh Muhammad. Kalau dalam kisah itu, Umar tuh pernah membalikkan pedangnya, diseretnya pedangnya di tengah gurun pasir itu. Ada seorang laki-laki dari suku Bani Zuhra bertanya, namanya Nu'aim bin Abdullah. Hei Umar, kau mau kemana? Kata Umar, aku akan membunuh tuh Muhammad itu. Kata Nu'aim, kau nggak salah Umar, adik kandungmu telah ikut ajaran Muhammad. Marah Umar, dia datang ke rumah adiknya, dia tendang pintu, dia tempeleng adiknya. Menyucurlah darah keluar dari mulut adiknya. Lantas Umar mengatakan, benar kau telah mengikuti agama Muhammad? Benar, Bang. Kalau begitu mana rupanya ajaran Muhammad itu? Ditunjukkan oleh adiknya. Boleh aku lihat, kata Umar. Enggak bisa, Bang, abang masih kotor. Kalau abang mau melihat ini, abang bersih-bersih dulu. Artinya apa? Ikut dia bersih-bersih, Pak. Menunjukkan apa? Wataknya keras tapi hatinya lembut. Kita tuh kalau ingin menghidupkan syiar juga begitu. Watak keras tapi hati lembut. Ini kadang-kadang enggak begitu. Siapa berani menentang saya? Siapa berani mengapain saya? Kalau saya ini luar biasa segala macam. Kalau saya begini-begini, la ilaha illallah. Kenapa diam semuanya? Artinya begini, bukan diam, Wak. Kalau saya dengar komentar siapa itu bukan diam. Kalau sebenarnya dihadap-hadapi berhadapan pun kan biasa juga. Penasaran juga kita. Saya pernah satu tempat itu, Pak. Katanya ada orang mengaku mendapat wahyu. Saya datangi, Pak. Penasaran, kayak mana rupanya orangnya mendapatkan wahyu ini? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira. Saya tanya, Bapak dapat wahyu di mana rupanya? Di Tanjung Pura. Kapan pula wahyu di Tanjung Pura? Di Tanjung Pura tuh wahyu din itu banyak.
Saya bilang saya bolak-balik ke Tanjung Pura, kawan saya banyak di Tanjung Pura tapi tidak ada pernah dapat wahyu. Ulama-ulama besar banyak di sana tidak pernah dapat wahyu. Ini pula tiba-tiba dapat wahyu di Tanjung Pura. Nah, yang model-model begini ini, inilah gunanya kita FKSMM ini. Kita panggil ulama-ulama kita, kita undang guru-guru kita untuk apa? Memantapkan bagaimana ruh dan nilai-nilai akidah itu. Jadi besar berkahnya FKSMM ini. Janganlah dipandang kuenya kuai. Yo iya. Nggak usah dipandang itunya dah Pak. Tapi bagaimana perjuangan kita? Karena terus terang Ustadz Endro, kita nih yang enak buat tabligh akbar begini, Bang Jul. Saya kita semalam itu Ramadan 23 kan. Saya tanggal 21 berangkat ke Brunei Pak. Pada waktu itu ada undangan Sultan Hasan Al-Bolkiah, karena kebetulan saya juru bicara pada waktu itu, berangkat ke sana Pak Arif. Sampai di sana itu Pak, kita nih nggak bebas ceramah-ceramah kayak gini Ustadz Endro. Kalau mau ceramah Pak, minta surat izin dari Sultan dulu, rekomendasi, dan isi ceramah kita tuh dilihat. Bahkan kemarin tuh kami jumpai tim Ustadz Abdul Somad yang di Brunei Darussalam. Memang ketat, memang pakai surat izin, nggak sembarangan. Kalau bahan ceramahnya kira-kira yang macam itu, mazhab yang itu, udah kena tendang keluar itu dah Pak kalau yang model begitu. Bener Bu, nggak bisa sembarangan. Yang paling hidup di sana siapa? Hafiz Quran. Makanya hafiz Quran itu di sana luar biasa. Kita kan belum bisa memberdayakan bagaimana hafiz Quran ini. Hafiz Quran masih sama harganya dengan hafiz juz amma. Ini mohon maaf Ustaz. Kalau saya terus terang, saya hafiz juz amma lah. Paling tidak kan dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas kan lumayan juga dah hafiz juz amma. Kalau Pak Simin trikul, kul wallah, kul a'udzu falak, itu udah paten juga. Hafiz Quran itu Pak. Karena di sana tarawehnya itu tidak ada yang 11, semuanya 23 rakaat. Kenapa? Karena masjid dipantau oleh negara. BKM-nya itu kalau kita PNS Pak. Khotibnya dianggap PNS, imamnya seperti PNS, digaji Pak Arif. Makanya aku doakan Pak Arif sehat-sehat, mudah rezeki, niat terwujud Pak Arif, bantulah hafiz Quran kita nih Pak Arif. Banyak kali hafiz Quran, anak-anak hafiz kita nih terkadang yang kurang diberikan perhatian. Hafiz Quran loh. Bahkan 30 tahun lagi, 40 tahun lagi Pak, kalau kita masih hidup, ini harga hafiz Quran lebih mahal dari dokter spesialis. Tapi kan belum bisa diberdayakan para penghafal-penghafal Quran ini. Di sana luar biasa penghafal Quran. Saya tanyalah imamnya, di sana penduduknya hanya 700.000, penduduknya 700.000 satu negara, 500.000 warga lokal asli, 200.000 pendatang, paling banyak dari Indonesia ada Pak. Makanya mereka segan dengan ustadz-ustadz di Indonesia ini. Jadi saya tanya, saya tengok di sana tarawihnya 23 rakaat, 23 rakaat imamnya 3, isya lain, tarawih lain, witir lain Pak, witir pun lain. Aku bilang imam kalian belum hebat, walaupun digaji 60 juta 70 juta sebulan belum hebat. Yang hebat imam kami, aku bilang lah. Dari mulai isya dia, ceramah dia, witir dia. Pulang 300 masih keras lah itu. Ada yang 150. Berkeringat uang. Nah ini artinya apa? Kita nih enak kalau untuk menghidupkan syiar di tempat kita ini. Makanya kita galakkan ini Pak. Saya salut nengok Pak Simin nih. Selama saya ceramah diundang kemari di FSMM ini, nggak pernah beliau nggak datang, selalu datang. Saya nggak tahu lah kalau saya bukan penceramahnya. Kalau pas saya penceramahnya selalu beliau datang. Artinya apa kalau kita pahami? Enak kita untuk menghidupkan syiar. Di sana susah Bang, harus betul-betul ditanya. Bahkan kalau udah Jumat Pak, khotibnya konsepnya dari satu masjid sampai semua yang ada di sana sama. Jadi bagaimana? Saya bilang, wah kalau di sini Ustadz bahaya juga ini, kalau nggak dekat dengan Sultan ini bahaya juga nih. Tapi kenapa rupanya? Nggak bisa kita ngomong-ngomong dah Pak. Harus ada surat izin. Kalau bahasa kita sertifikat SK. Kalau kita nggak sanggup kita buat begitu, saya yakin dan percaya. Kenapa? Kita ini luasnya luar biasa. Di sana cuma 2 jam kita keliling-keliling selesai kok. 2 jam kita keliling selesai. Alhamdulillah satu lubang jalan pun nggak ada dah Pak. Kalau kita bukan lubang, kolam. Nah ini menunjukkan apa kalau kita pahami? Tengok hafiz Quran tuh memang membawa berkah kok.
Jadi jangan pernah khawatir anak kita yang penghafal Quran itu, jangan pernah khawatir kayak mana hidupnya ke depan, jangan pernah khawatir. Memang kalau namanya ijazah sekolah itu kan perlu, itu kan nanti penyetaraan. Tapi kalau dia hafiz Quran, diberikan kemudahan. Bahkan sekarang apa yang nggak diberikan kemudahan? TNI mau masuk hafiz Quran dia tuh, kawanku yang di Binjai sana, Kori Pak, sekarang udah lulus TNI. Kenapa rupanya? Gara-gara Kori pandai baca Quran. Jadi Quran itu memang berkah. Quran itu memang hebat. Itu tadi teman kita ada yang sakit tuh, kata Ustadz Hendro, ketua BKM. Kita bagaimana memberikan apa? Suntikan dana, kita bagaimana berdonasi. Nanti udah terkumpul donasi, kita jenguk ke sana. Enggak salah kita baca Quran di sana, kita baca ayat-ayat Quran di sana, kan alangkah jauh lebih baik. Ada dalilnya Pak? Ya enggak, tapi kita baca ayat Quran kan tidak salah. Salah rupanya baca ayat Quran daripada jenguk orang sakit terlalu jujur. Kemarin di ICU ya Pak. Berapa lama Pak? Aku pun nggak tahu. Waduh Pak, mudah-mudahan nggak masuk lagi lah Pak, karena kalau aku tengok Bapak kayaknya bisa masuk ICU lagi nih Pak. Itu bukannya tambah sehat, Bapak itu tambah drop. Makanya bagaimana? Yuk sama-sama tuh, kita perlu yang namanya Umar tuh kalau untuk menghidupkan syiar. Yang ketiga, untuk menegakkan syiar kita perlu yang namanya siapa? Utsman. Utsman siapa? Dermawan. Orang kaya banyak, tapi yang dermawan itu belum tentu. Tapi kalau orang yang dermawan sudah pasti dia kaya. Sama kayak cerita begini, pernah saya sampaikan cerita seorang qadhi namanya Abu Nawas. Abu Nawas ini kan memang luar biasa, cerdik, pintar sih enggak, cerdik. Baca koran terbalik. Kenapa terbalik Tuan? Aku kalau membaca normal nggak bisa, aku bacanya kayak gini. Sholat jenazah ruku. Kenapa Tuan ruku? Ini yang meninggal banyak kali dosanya, kalau nggak ruku nggak diampuni. Ini kan ilmu ngular namanya. Udah. Jadi satu hari Abu Nawas diangkat sebagai qadhi, sebagai hakim. Alhamdulillah. Karena beliau diangkat sebagai hakim kan pejabat lah, pejabat negara yang menetapkan keadilan. Rupanya di sebelah rumahnya orang kaya, sebelah kiri orang susah. Si orang kaya ini buat pesta, masak sate kambing Pak, kambing guling. Kalau udah yang namanya sate, asapnya kan ngepul kemana-mana. Rupanya sampai asapnya ke rumah orang miskin ini Bu. Dihiruplah sama orang miskin ini. Namanya orang lapar, cium asap sate kayak mana coba? Ya sedep. Udah tenang dia mencium asap sate tadi. Udah begitu enak dia, karena dia merasa lapar pun. Dia datang ke rumah orang kaya ini. Dia ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang kaya ini, siapa? Saya Pak. Mau ngapain? Pak, tolonglah Pak, berikan saya sedikit daging kambing Bapak itu, saya lapar Pak, belum makan satu harian. Kata orang kaya itu, enak saja, mau minta, beli. Kalau memang beli aku nggak datang ke rumah Bapak. Pak, aku udah beli Pak, karena aku nggak ada uang lah aku datang ke rumah Bapak. Ah, nggak bisa, pulang kau, kata orang kaya ini. Pokoknya nggak akan kukasih, secuil pun nggak akan kukasih. Ini orang kaya yang modelnya medit, celit, bedangki, sambil ikan kayu laut, lengkap nih. Ya udahlah, kata orang miskin tuh, kalau begitu udah Pak, nggak apa-apa. Pulang orang miskin ini. Tapi karena enak kali asap sate tadi Bapak Ibu, dia duduk di depan pintu gerbang orang kaya itu, dihirupnya asap sate itu sampai tidur. Rupanya kita tuh kalau lagi orang susah itu rupanya Pak, kalau lagi susah kita, jangankan makanannya, asapnya aja udah tenang. Tidur dia di situ. Nggak lama orang kaya tadi keluar. Loh, kau belum pulang? Belum Tuan, aku tertidur cium asap sate Tuan. Apa kata orang kaya itu? Karena kau cium asap sateku tanpa seizinku, bayar. Asap suruh bayar Pak. Kata orang miskin ini memang tega kali wah ini dia, asap suruh bayar. Kurasa jalan Turi nggak ada orang kayak gitu ya Pak, asap suruh bayar. Ada juga asap suruh bayar, gawat ini dah. Asap suruh bayar Pak. Kata orang miskin, aku nggak ada uang Tuan. Kalau memang suruh bayar aku nggak sanggup, silakan Tuan mau buat apa sama aku, tapi aku nggak sanggup untuk membayar asap sate Tuan. Kalau kau nggak sanggup bayar, kata orang kaya ini, kau akan kupenjarakan. Penjara Tuan, penjara. Betul Tuan, iya penjara. Tunggulah Tuan, kalau memang aku mau dipenjarakan, aku lapor dulu sama Tuan Qadhi Abu Nawas. Boleh? Datang dia ke rumah Abu Nawas, ketok pintu. Assalamualaikum. Buka pintu, Waalaikumsalam.
Yang buka ajudan, namanya kodi kan pakai ajudan. Kalau kita kan Satpol PP dah, Pak. Antara pejabat sama Satpol PP-nya kan lebih kejam Satpol PP-nya. Memang biasa itu. Padahal pejabatnya biasa-biasa aja nya. Dah? Apa kata pengawalnya? Bini tuan, saya ini orang miskin. Las, saya minta keadilan tuan. Boleh, saya lapor sama Tuan Abu Nawas. Dah, kata Tuan Abu Nawas, besok datang ke kantor. Besok datang. Kendaraan dinas paling keren pada waktu itu kan keledai, Pak. Itu kendaraan dinas, bukan Rubicon, bukan Harley Davidson, bukan. Kendaraan dinas yang paling keren pada waktu itu keledai, Bu. Datanglah Abu Nawas pakai keledainya. Begitu sampai ke ruang sidang, masuklah orang kaya dengan orang miskin ini. Udah, kata Abu Nawas, apa masalah? Begini tuan, aku minta keadilan, kata orang miskin ini. Apa rupanya masalahmu? Aku lapar. Lantas, aku datang ke rumah orang kaya ini tuan. Untuk apa? Aku mau minta kambing gulingnya tuan, karena kebetulan dia bakar kambing guling. Dikasihnya? Enggak. Jadi, kenapa pula kalau enggak dikasihnya kamu dituntutnya? Karena aku keenakan, aku lapar, enggak dapat dagingnya, aku cium asap satenya tuan. Sampai aku tertidur di depan gerbang pintu rumahnya. Betul begitu? Betul. Betul orang kaya? Betul. Jadi kenapa kau tuntut dia? Tapi yang diambil darimu kan asap satemu, bukan satemu. Loh, kan nggak mungkin ada asap tuan kalau nggak dari sate. Oh iya juga ya, kata Abu Nawas. Jadi, pokoknya aku minta ganti rugi. Kalau enggak, dia aku penjarakan. Kata Abu Nawas, tenang, baik. Kalau begitu, nggak bisa lagi didamaikan ini. Nggak bisa tuan. Udah, biar aku yang membayarkan hutang si miskin ini. Oh, senang orang kaya nih. Diambil oleh Abu Nawas. Apa kalau bahasa kita dompet, kantongan uang logam. Berapa rupanya kau tuntut? 100 dinar tuan. Dihitung sampai 100 uang logam tadi. Kemudian itulah cerdiknya Abu Nawas. Diletakkannya talam di bawah. Begitu diambilnya uang logam tadi, dia tanya sama orang kaya, telinga kamu dengar? Dengar. Kau yang susah? Aku apalagi tuan, namanya uang dengar kali tuan. Namanya kan wajar begitu dah, Pak. Udah, diambil tadi uang logam, dilemparkan ke atas, jatuh ke talam yang aluminium. Pertanyaannya, kalau uang logam jatuh ke aluminium bunyi enggak? Bunyi sampai 10 kali. Cering, cering, cering. Kata Abu Nawas, selamat wahai orang miskin. Kenapa tuan? Utangmu telah kubayarkan. Kata orang kaya, mana uangnya tuan? Loh, tadi enggak kau dengar suara uang itu? Ya suara uang ku dengar, uangnya mana? Loh, yang diambilnya darimu kan bukan satemu, tapi asap satemu. Makanya bayarnya bukan pakai uang, tapi pakai suara uang. Orang kaya geleng-geleng, pintar, cerdik betul Abu Nawas ini. Wah, ini ilmu ini, Pak. Ini luar biasa ini. Ini ilmu ini, Bu. Ini biasanya ibu-ibu yang mengamalkan ilmu ini. Mana uangku, kata suami. Tuyul mungkin, Mas. Rupanya tuyul kepala hitam. Nah, ini hati-hati kita kalau yang model begini. Nah, artinya apa? Tuh, kita kalau untuk menghidupkan syiar nih perlu Umar. Supaya apa? Tegas dia. 2. Yang ketiga, dalam menghidupkan syiar tadi kan kita perlu Utsman, donatur, orang kaya. Yang keempat, dalam menghidupkan syiar, ini alhamdulillah, kita perlu yang namanya Ali, anak muda. Jadi kalau FKSMM ini juga anak mudanya ikut bergabung, alhamdulillah. Karena memang generasi muda. FKSMM 5, 10, 15 tahun ke depan di tangan siapa? Generasi ini, Ustaz. Bukanlah berarti yang tua-tua udah hilang, enggak. Kalau orang tua ini, saya kagum lihat bapak-bapak ibu pada pagi hari ini. Kalau udah FKSMM ini jarang yang sunyi jemaahnya, selalu ramai dia. Ini syiar, Pak. Saya yakin Ustaz Endro sebentar lagi ditelepon Ustaz Endro ini. Aku yakin Ustaz. Ustaz, tolong dulu. Yakin aku ini. Ini kan udah mau 2024 ini dah. Tapi nggak apa-apa Ustaz. Kalau untuk syiar itu boleh. Makanya aku senang lihat Pak Arif. Kenapa saya senang rupanya? Jarang-jarang politisi pakai sorban kayak gini dah. Kurasa cuma 2 politisi yang bersorban dah. Salah satunya Pak Arif. Bagus juga begini, Pak. Kan nggak salah juga kan tokoh agama itu dia berpolitik. Salahnya di mana? Kalau dia ingin menegakkan yang namanya rambu-rambu keadilan, itu memang harus, silakan saja.
Kalau ada orang kita di dalam Bang Jul, enak kali kita. Pak tolong Pak, FKSM begini Pak, Pak tolong Pak, warga kita Pak. Enak ada yang di dalam. Yang ngerinya nggak ada yang di dalam. Tapi jangan sampai udah di dalam nggak ingat keluar. Cocok kan Pak? Itu yang bahaya kita. Udah di dalam kalau bisa. Kenapa begitu Pak Ustadz? Selamatkan Pak. Banyak nih saudara-saudara kita ini. Saya ada kawan saya Pak di Riau sana, pejabat memang. Tapi luar biasa Ustadz. Saya kagum lihat beliau. Jalan kemana-mana tidak pernah pakai pengawal. Pakai kain sarung, pergi ke masjid sendiri. Habis itu duduk warung kopi, minum kopi. Siapa yang berani ganggu dia? Kenapa? Memang biasa keluar. Ini kan enggak, kalau udah duduk tutup kaca, hitam kaca mobil. Wow, 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 wow. Kata orang kampung, yang mati siapa? Padahal Ini mohon maaf nih. Kalau bisa bagaimana kita? Yuk merakyat. Yuk bagaimana sentuh rakyat, rasakan keringat rakyat seperti apa. Untuk apa itu? Nih, kita kan bergerak dari rakyat untuk rakyat, kembali lagi kepada rakyat. Bagaimana kawanku itu Pak, cuman ojek online jadi kepala daerah. Siapa sangka? Kenapa? Karena memang merakyat. Hanya kalau kita lihat, insya Allah mudah-mudahan hari ini bangsa Indonesia cerdas Pak. Kita nih warga Sunggal, kecamatan Sunggal, Kutaning Baru, kita udah cerdas semuanya. Kita bagaimana, kalau bisa, saran saya bagaimana, kalau kita tuh ingin memilih seorang pemimpin itu bagaimana rupanya Pak Ustadz. Lihat bagaimana gagasannya, lihat bagaimana cara berpikirnya, lihat bagaimana apa yang disampaikannya. Artinya apa kalau kita pahami? Terkadang kita penyakitnya kan di situ Pak. Ada dia yang pintar memang, tapi dia ini, apa namanya itu, kita ini kan tiganya dalam menjabat ini. Pertama, logika, yang kedua, logistik, yang ketiga, takdir. Kadang ada yang logistiknya biasa-biasa saja, tapi takdirnya bagus, logikanya bagus, duduk dia. Nah kalau udah begitu yang mampu kita lakukan, artinya bagaimana rupanya Pak Ustadz? Yuk kita ingin membawa perubahan. Jadi Nabi juga berjuang begitu, butuh anak muda. Aku pesen Pak, nanti kalau terpilih dengan izin Allah Bapak, dengan dukungan masyarakat, anak-anak remaja kita Pak, anak-anak muda nih, coba dikader balik ini, anak-anak remaja kita nih Ustadz, supaya apa, dihidupkan dia. Di sana, kenapa Pak Rif? Iya. Anak-anak muda ini coba. Masjid Al-Ikhlas Jalan Turi, imamnya nanti khotibnya ada anak setempat yang memang betul-betul mantap dia, anak muda dia, hidup kita dapat. Karena kami selalu begitu di kampung kami, susah mendatangkan khotib karena kasnya minus. Begitu saya pulang dari pesantren, kata bapak itu, udahlah Ustadz, tolonglah Ustadz, bagaimana anak-anak muda, anak-anak remaja kita kader Pak. Sekarang alhamdulillah walaupun di pulaunya masjid itu, tapi warga setempat yang tampil semuanya. Nah ini. Jadi oleh karena itu, ayo sama-sama kita saling mendukung Pak, saling berjuang kita. Untuk apa? Menghidupkan syiar ini. Yang kecil aja contohnya, maghrib mengaji. Sekarang tengok bagaimana maghrib mengaji itu. Kalau dulu kita mengaji, coba lihat Pak, maghrib mengaji. Sekarang kadang orang sepele dengan maghrib mengaji. Apalah orang ngaji cuman iqra. Bukan apa cuman iqra. Maghrib mengaji itu syiar yang ringan, dakwah yang gampang, dan itulah salah satu ujung tombaknya bagaimana untuk menegakkan Islam ini. Kalau nanti anak-anak kita, cucu kita nggak kenal Quran, mau jadi apa? Kalau nggak kenal nulis nama baca, buta huruf. Kalau nggak kenal Quran, nah ini tidak bisa ini Pak. Kalau yang model-model seperti ini, syiarkan dia terus. Maghrib mengaji. Baru yang terakhir Nabi juga berjuang, punya siapa? Punya yang namanya Khadijah. Nah FKSMM juga, ini Khadijahnya ada. Kalau nggak ada Khadijah, teh manisku nggak selesai ini. Ini Khadijah siapa? Perempuan. Ini kita berjuang. Jadi yuk sama-sama. Di bulan Zulqaidah ini, di samping nanti saudara kita yang telah berangkat melaksanakan fardu haji ke Baitullah, mari sama-sama kita hidupkan syiar Pak. Itu tugas kita. Karena untuk menggapai surganya Allah itu banyak macam caranya. Salah satunya dengan syiar. Jadi yang namanya Satgas, yang namanya pengurus FKSMM, ini luar biasa sekali. Tegas Satgas kita Pak, luar biasa. Saya salut tengok Satgas kita. Bahkan kemarin itu ada Satgas kita yang telah meninggal dunia, betul enggak Pak? Tegas Satgas kita, Pak jangan parkir situ, diantarnya aku ke ujung sana tadi Pak. Oh Ustadznya rupanya iya, aku bilang lah. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Untuk keteraturan. Nah ini, sampai ada yang bertanya sama saya, Ustadz FKSMM ada Satgasnya? Ada. Satgasnya pakai baret? Enggak, lobe, aku bilang lah.
Nah ini nih menunjukkan Islam itu dari yang kita Pak yang memulainya. Bukan jangan kita kaji setinggi langit, tapi kita mulai dari hal yang terendah, hal yang terkecil. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan FKSMM tetap bergeming dia, dibantu syiarnya, dikembangkan syiarnya. Ini bagusnya Ustaz Endro, supaya apa? Setiap masjid bisa terjamah, setiap masjid bisa tersentuh dia dengan FKSMM. Saya terus terang saya bilang, kalau FKSMM ini bagaimana rupanya? Bagaimanapun kita capek apanya Pak, kita upayakan. Kenapa? Bagaimana semangat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami untuk menghidupkan syiar di kampung kita ini. Mudah-mudahan Pak, walaupun dia belum bisa datang, tapi didengarnya FKSMM, didengarnya, dilihatnya, kan tergugah pintu hatinya. Apalagi nih para youtuber abang-abang kita nih Pak, luar biasa perjuangannya ini. Bahkan kalau udah namanya youtuber, bukan lagi se-Indonesia, mungkin dimanapun orang, kalau yang dia bisa lihat channel FKSMM, dia akan tahu itu. Jadi oleh karena itu yuk sama-sama kita siarkan Islam ini, kita gaungkan Islam ini di bulan Zulqaidah ini, karena sebentar lagi Zulhijjah. Mari sama-sama kita semangatkan bagaimana pergerakan kita, karena kita jaga dua hubungan. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Kalau hablum minallah kita yang tahu, tapi kalau hablum minan nas itu selain kita sama Allah, kita juga dengan saudara-saudara kita. Terakhir yang saya sampaikan, mari sama-sama Pak, kita berikan bantuan kita berikan semangat kita berikan doa kita, bahkan kita berikan yang namanya dukungan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Baik yang membantukan secara finansial, mungkin dia susah, maupun dia sakit, maupun memberikan bantuan diantaranya untuk dapat mendapatkan posisi yang terbaik agar bisa membantu saudara-saudaranya. Karena yakin dan percayalah, ibaratkan 5 jari, berbeda kita nih, tapi kalau digenggamkan kita akan kuat, kita akan satu. Harapan saya, bagaimana kiranya kita mewujudkan rasa persaudaraan. Kalau udah ada nanti yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah, insya Allah kita akan maju dah Pak. Karena artinya bagaimana rupanya Pak Ustadz? Kalau tidak ada yang di atas, rasanya susah kita. Tapi kalau ada, enak rasanya. Saya pengalaman betul dulu, waktu diantaranya bagaimana rupanya Ustadz mendapatkan program beasiswa itu. 2-3 kali gagal terus, padahal nilainya mencukupi. Tapi tiba-tiba begitu saya selesai sholat Jumat, adalah kenalan saya, bapak itu sendalnya hilang Pak. Ini contoh nih, sendalnya hilang. Jadi karena saya kasihan nengok dia, kebetulan saya bawa sendal 2 di mobil, saya ambil itu, saya kasih Pak. Nih Pak, pakai Pak. Ditanya, kamu siapa namanya? Sepulan Pak. Kamu apa kegiatan sehari-hari? Saya cuma ngajar ngaji Pak. Oh, pendidikan bagaimana? Ya, sarjana-sarjana S1 lah Pak. Kira-kira mau nggak lanjut lagi? Ya saya bilang mau dong Pak, kalau memang ada rezekinya Pak. Udah, nanti sore habis maghrib kau datang ke rumah saya. Di mana alamat rumah Bapak? Saya di Medan. Baik Pak. Sore datang aku. Rupanya Bapak ini Pak, alhamdulillah di BUMN rupanya, petinggi, termasuk petinggi. Dia bilang sama saya, kira-kira kalau dibiayai mau nggak sekolah lagi? Mau lah Pak. Dalam hatiku gara-gara sendal jepit. Saya udah coba Pak, saya tembak beasiswa kemarin Pak, 2 kali nggak pernah jebol. Kenapa nggak ngomong sama saya? Saya baru kenal sama Bapak, saya bilang lah. Artinya Pak, nih kalau kita ada yang di atas Pak, gampang. Jadi saya ujian Pak, nggak usah. Kenapa rupanya? Nama muda saya tulis langsung. Karena alhamdulillah Pak Simin. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu kalau berjuang nggak bisa sendiri Bu. Ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Ibaratkan kata Seng, capek aku kata Seng, berjemur hujan panas. Kata genteng Seng di atas, kau enak tiang, kau dingin-dingin. Kata tiang, wah, yang buat kau duduk di atas itu kan aku, wah. Kau nengkreng di atas, aku yang nopang. Artinya Pak, ada yang di atas, ada yang di bawah. Intinya sama kita, mari kita jadikan FKSMM wadah kita untuk bersatu, wadah kita untuk berjuang, wadah kita untuk menghidupkan dan menegakkan syiar. Oleh karenanya mari sama-sama kita saling satu bahu membahu, kita kompak kita, karena innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu adalah bersaudara. Semua kita adalah bersaudara Bu. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada saudara kita, mari kita bantu, mari kita dukung, mari kita berikan pertolongan kita. Untuk apa? Supaya mudah nanti kita dalam segala hal urusan. Saya rasa yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.